Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita akan didatangi dengan yang namanya kematian. Dan setiap dari kita akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Yang dengannya seorang hamba akan merasakan sakitnya saat-saat berpisah antara roh dari jasadnya. Yang dengannya seorang hamba akan meninggalkan dunia yang fana ini, kemudian berpindah ke alam berikutnya, menuju kehidupan yang sebenarnya. Jamaah sekalian, ketika Anda telah selesai dari alam dunia ini, maka Allah akan wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Dan yang diutus untuk membawa maut ini jamaah, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa namanya malakul maut. Dan ketika malakul maut itu telah diutus, maka dimulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Quran surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan ya Muhammad kepada seluruh umatmu, setiap yang punya jiwa, setiap yang punya nyawa akan diutus kepadanya malakul maut untuk mencabut nyawanya. Sampai meninggalkan dunia ini, kemudian berpindah ke alam berikutnya, yaitu alam kubur, kemudian akhirat. Teman-teman, karena alam kubur, apalagi akhirat itu beda sifatnya dengan dunia. Lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jadi jikalau Anda hanya mengumpulkan bekal-bekal dunia saja, maka semua itu akan ditinggalkan di dunia ini saat Anda wafat. Karena mustahil teman-teman, kita mengumpulkan bekal-bekal dunia untuk persiapan di negeri akhirat, mustahil bisa dibawa. Jadi apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, mau itu rumah yang megahkah, kendaraan-kendaraan mewahkah, harta melimpahkah, tanah yang luaskah, apapun itu, ketika Anda telah selesai dari sini, maka semua akan ditinggalkan, tidak akan dibawa. Jangankan kita jamaah, orang-orang yang mengantarkan jasad kita saja tidak akan menyertakan harta benda itu. Jangankan sampai alam kubur, di liang lahat pun tidak akan dimasukkan semua itu. Jadi kita tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu kita berbangga diri atas segala kekayaan atau kelebihan harta yang kita miliki di dunia ini. Itu sementara jamaah, tidak akan dibawa mati. Itu hakikatnya titipan dari Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dari mana kita dapati dan digunakan untuk apa, dikemanakan semuanya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti sadar teman-teman, pertama kata Allah kita akan wafat. Kita akan wafat. Antum semua ini akan meninggal. Kita semua akan meninggal jamaah. Dan ketika kita sadar kita akan meninggal, kalau kita sudah tahu kita akan meninggal, seharusnya kita faham. Sudah punya persiapan belum untuk pulang? Sudah punya bekal belum? Jangan-jangan kita hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Sibuk mencari bekal-bekal dunia. Sementara akhirat, kehidupan sebenarnya kita tinggalkan, kita abaikan, bahkan kita lupakan begitu saja. Maka dari itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan selanjutnya,
kehidupannya sebenarnya itu negeri akhirat, maka dia akan merasakan ketakutan saat akan meninggalkan dunia ini. Bahkan jamaah, ada orang-orang yang saking takutnya meninggalkan dunia, malaikat sampai langsung bergegas memaksa dia cepat keluar meninggalkan tubuh dunianya. Quran surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa dubarahum wa dhuqu adzabal harik. Perhatikan tuan-tuan, bagaimana ketika para malaikat itu mencabut nyawa-nyawa orang yang cinta dengan dunianya. Yang tidak mau meninggalkan dunianya, takut berpisah dari dunianya. Di saat-saat sakaratul mautnya jamaah, di saat sakaratul mautnya, malaikat paksa dia cepat keluar dari jasadnya, bahkan sampai dipukul-pukul dia. Dipukul-pukul. Sambil berkata, rasakanlah siksa yang pedih ini. Tentu kita semua tidak ingin untuk mendapati keadaan menyedihkan seperti itu. Karena sebenarnya itulah bocoran. Bagaimana kehidupan dia selanjutnya. Bagaimana nasib dia ke depannya. Maka dari itu jamaah, manfaatkan betul kesempatan kita di dunia ini. Wallahi teman-teman, demi Allah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan besok pun belum tentu hidup. Belum tentu hidup. Bahkan Allah bisa wafatkan kita pada malam hari ini. Atau bisa saja selesai dari sini, keluar-keluar di depan pintu, tiba-tiba langsung disambut malaikat maut. Hei, saatnya pulang. Tidak ada yang tahu jamaah, kapan ajal itu datang menjemput kita. Coba kita renungkan kalimat ini baik-baik. Coba kita tanyakan kalimat ini pada diri masing-masing dari kita. Sebentar atau sebelum tidur. Coba kita tanyakan, jika Allah wafatkan Anda pada malam hari ini, sudah siapkah Anda dengan bekal pulang Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah siapkah kita? Jadi kalau sadar belum, merasa tidak punya bekal, persiapkan dari sekarang teman-teman. Jangan tunda, jangan tunggu esok hari, jangan katakan nanti. Karena keumuman orang-orang yang telah meninggal dunia, itu adalah mereka yang mengira besok masih bisa melihat matahari terbit. Besok masih sempat melihat matahari tenggelam. Besok masih bisa beramal, berjumpa keluarga, sanak kerabat, sahabat terdekat dan seterusnya. Tapi ternyata ajal lebih cepat datangnya dari apa yang mereka angan-angankan, apa yang mereka harapkan. Maka dari jamaah, manfaatkan betul kesempatan kita di dunia ini sebelum ajal datang menjemput kita. Karena kalau ajal sudah datang, kasihan. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan kalau ajal itu sudah datang, mau diapa? Dimajukan tidak akan bisa, diundur pun akan sia-sia. Percuma tuan-tuan. Jadi ayo kita fahami ini baik-baik. Sadarkan diri kita, kita hanya sebentar di dunia ini. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Sungguh dipahami. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dimaklumi bersama bahwasanya semua orang itu ingin bahagia. Semua orang itu ingin berhasil. Dan semua orang ingin tahu cara rahasia untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan itu. Dan jawabannya juga mungkin bisa disederhanakan teman-teman. Yaitu apakah Anda sudah memberikan sepenuhnya? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Yang dimaksud itu bukan sekedar usaha. Dan yang dimaksud itu juga bukan sekedar usaha di saat situasi mudah saja. Tapi yang dimaksud itu adalah usaha yang terus Anda lakukan sesulit apapun situasinya. Ikhtiar yang terus kita kerjakan setidak nyaman apapun kondisinya. Kalau kita sadar masih ada yang bisa kita lakukan, lakukan teman-teman. Kalau kita tahu masih ada cara, cari caranya. Kalau kita sadar masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu. Teman-teman, jangan bohongi diri kita sendiri. Kalau selama ini kita bertanya-tanya, kenapa sampai saat ini saya belum mendapatkan apa-apa? Dari pekan ke pekan, bulan ke bulan belum ada perubahan. Dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan dan seterusnya. Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang selama ini Anda lakukan? Apa yang selama ini Anda lakukan sampai-sampai Anda merasa layak dan pantas untuk mendapatkan lebih dari apa yang Anda peroleh saat ini? Apa yang telah kita lakukan, teman-teman? Jangan-jangan kita hanya banyak mengeluh. Jangan kita banyak nuntut, sementara kita melakukan ikhtiar apa-apa. Kita belum menempuh sebabnya, kita memberikan sepenuhnya.
Ya, doa, ikhtiar, tawakal, semangat, fokus, usaha dan kerja keras dan lain-lain. Teman-teman, Allah Maha Adil. Allah akan memberikan balasan sesuai kadar perbuatan yang kita lakukan. Bahkan saking maha baiknya Allah, untuk hal-hal negatif, perkara-perkara dosa, maksiat dan seterusnya, Allah memberikan balasan sesuai tingkatan pelanggarnya saja jamaah. Tapi untuk hal-hal positif, kebaikan, amalan-amalan soleh, bahkan Allah berikan tambahan, ada bonus di situ. Jadi kalau dengan kemahabaikannya Allah saja belum bisa membuat kita sadar, lantas dengan cara apa lagi kita mau berubah? Ayo paham ini baik-baik teman-teman. Setiap dari kita itu akan diberikan ujian dan tantangan oleh Allah di setiap harinya. Tapi ingat, Allah hanya memberikan ujian itu hanya kepada orang-orang yang telah pantas untuk mendapatinya. Allah hanya memberikan ujian itu hanya kepada orang-orang yang mampu untuk menjalaninya. Ayat terakhir di Quran surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya gini teman-teman. Kita kalau mendapati satu ujian, mengalami satu cobaan, yakini dalam hati, tanamkan dalam jiwa bahwa itu terbaik untuk kita. Allah memberikan ujian itu kepada kita karena Allah tahu kita sanggup untuk menjalaninya. Allah memberikan cobaan itu kepada kita karena Allah tahu ya kita bisa. Allah yakin kita bisa. Jadi kalau Allah saja yakin kita bisa, kenapa kita tidak yakin dengan Allah? Ya. Ayo kita paham ini baik-baik. Semoga masuk ke dalam hati-hati kita, terfahami oleh jiwa kita. Terakhir, saya ingin menasihati diri saya, Anda dan kita semua, agar jangan pernah kita melupakan jasa-jasa pengorbanan kedua orang tua kita dan orang-orang yang telah terlibat dalam proses perjuangan keberhasilan kita. Karena belum tentu dari keberhasilan yang kita peroleh, belum tentu 100% itu dari usaha kita, belum tentu jamaah. Mungkin dari 100% itu hanya 30% ikhtiar kita di dalamnya. Mungkin 70% sisanya itu dari tangisan, tetesan air mata, tangisan ibunda kita di malam hari. Berdoa memohon kepada Allah agar anak diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan. Atau 70% lainnya itu dari setiap tetesan keringat ayahanda kita di siang hari. Peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang malam, harap-harap anaknya bisa baik. Harap-harap anak bisa lebih baik dari dia. Ayo jamaah, jangan lupakan kedua orang tua kita. Karena sehebat apapun pangkat kita di hadapan manusia, setinggi apapun kedudukan kita di pandangan manusia, mau Anda itu jadi profesor, insinyur, doktor, menjadi orang-orang bahkan yang paling disegani, ditakuti, paling dihormati di muka bumi ini. Tapi ketika kita di hadapan kedua orang kita jamaah, status kita yang sebagai anak. Hanya anak. Bocah yang dulunya sudah menyusahkan mereka saat kita masih kecil. Dan kalau sampai sekarang pun belum bisa berbakti kepada mereka. Meningkatkan bakti kita kepada mereka. Terus mau sampai kapan kita menyusahkan mereka? Mau sampai kapan kita memberatkan mereka? Buat mereka pusing melihat tingkah laku kita. Yang semakin hari tidak berubah bahkan bertambah parah. Ayo jemaah. Jangan lupakan mereka. Kita selalu mohon kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Agar kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Selalu berbaik sangka atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersabar atas segala cobaan, rintangan yang menimpa kita. Dan selalu beristighfar ketika kita terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Dan bermohon kepada Allah agar membimbing kita untuk menjadi anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Menjadi penyejuk hati-hati mereka, menjadi anak yang diinginkan kehadirannya, bukan malah menjadi anak yang tidak diinginkan kedatangannya. Dan juga kita bermohon kepada Allah agar mudahkan kita untuk mempersiapkan bekal terbaik kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ingat ini hari Jumat, teman-teman, kita disunnahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب أجيب دعوة قضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة